Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen organisasi, dosen pengampu Ibu Nur Hasanah MPD. Kami kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai manajemen kurikulum PAUD dan akan kami sajikan dalam video berikut. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Ailia Risa dari Prodi PAUD semester 2 eksklusif. Saya Aksania Kaisa dari Prodi PAUD semester 2 eksklusif. Saya Anida Hairunisa dari Prodi PAUD semester 2 eksklusif. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kurikulum PAUD. Menurut KBBI, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kurikulum menurut Badan Standarisasi Nasional Pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan mata pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, manajemen kurikulum PAUD adalah upaya untuk mengurus, mengatur, dan mengelola perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan pada lembaga pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perencanaan kurikulum PAUD menurut Ibrahim menuturkan manajemen PAUD meliputi penyusunan program awal tahun, akhir tahun, bulanan, mingguan, dan harian, penyusunan kalender pendidikan, penyusunan jadwal kegiatan belajar, dan perencanaan kegiatan belajar mengajar. Menurut Rahmatun, perencanaan kurikulum PAUD dapat menggunakan 3 desain, yakni kegiatan pembelajaran yang melibatkan guru, kegiatan budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Hamalik, fungsi adanya perencanaan kurikulum PAUD yakni untuk pedoman atau alat manajemen untuk mencapai tujuan, penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan, motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil maksimal. Menurut Rusman, menuturkan bahwa proses dalam perencanaan kurikulum perlu memperhatikan sumber yang mendasar perumusan tujuan kurikulum. Adapun 3 sumber, yakni sumber empiris, ditujukan untuk mendidik siswa pada bidang yang menjadi tuntutan untuk bisa hidup di luar sekolah. Sumber filosofis, bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai dan cita-cita yang dianut negara. Sumber bahan pembelajaran, yakni yang digunakan dalam merumuskan tujuan sekolah dan tujuan pembelajaran secara langsung. Adapun program pengembangan kurikulum PAUD ada 3 bagian, yakni pengembangan nilai agama dan moral, pengembangan fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Pelaksanaan kurikulum PAUD. Menurut Rusman, dalam mengimplementasikan kurikulum, setiap guru harus menguasai kemampuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemahaman esensi dari tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, pemahaman untuk menggambarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus pada kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, pembagian pelaksanaan kurikulum. Dalam tahap pelaksanaan kurikulum ini, semua perangkat, baik kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua bekerja sama dalam mengembangkan kemampuan potensi siswa serta mencapai tujuan pendidikan nasional. Evaluasi kurikulum PAUD. Menurut Kohar, melihat dari segi anak didik secara individual, fungsi evaluasi yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kecapaian anak didik dalam proses KBM. Yang kedua, menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. Yang ketiga, memberi hasil laporan kemajuan anak didik. Dan yang keempat, memperbaiki kekeliruan yang terdapat sewaktu praktek. Dilihat dari segi program pengajaran berfungsi. 1. Memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi anak didik. 2. Memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok anak didik yang homogensi. 3. Diagnosis dan remedial pengajaran anak didik. 4. Memberi dasar pembimbingan dan penyuluhan. 5. Dasar pemberian rapor bagi kemajuan anak didik. 6. Memotivasi belajar anak didik. 7. Mengenal kelainan anak didik. 8. Menafsirkan kegiatan sekolah ke dalam masyarakat.
Dalam hal itu, dapat disimpulkan bahwa evaluasi berfungsi memberikan informasi bagi perbaikan mutu pengajaran dari penyusunan program sekolah. Demikian pemaparan dari kelompok kami dengan materi manajemen kurikulum PAUD. Apabila terdapat penyampaian ataupun kata-kata yang salah dalam video, kami mohon ampun kepada Allah dan kepada para audiens semua. Kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.